Selama berabad-abad, perdebatan mengenai kain kafan Turin hanya terbagi menjadi dua kubu. Mereka yang melihatnya sebagai mukjizat ilahi dan mereka yang menganggapnya sebagai sandiwara abad pertengahan yang cerdik. Para skeptis sering merujuk pada uji penanggalan karbon tahun 1988 yang menunjukkan bahwa rami tersebut dipanen antara tahun 1260 dan 1390. Hasil ini seolah menutup kasus tersebut, memosisikan artefak ini sebagai produk asal Eropa. Namun, analisis metagenomik terbaru telah melangkah jauh melampaui batas penanggalan karbon, dan hasilnya benar-benar menghancurkan narasi sejarah tersebut. Proses ini tidak hanya melihat usia benang, tetapi meneliti setiap partikel mikroskopis yang terperangkap di dalamnya. Ketika para peneliti mulai mengurutkan fragmen DNA yang ditemukan pada kain tersebut, mereka berharap menemukan jejak nenek moyang Eropa dan flora Mediterania. Sebaliknya, mereka justru menemukan peta hantu biologis yang membentang ke seluruh dunia. Menurut laporan, analisis tersebut mengidentifikasi DNA dari tanaman asli Asia Timur, Amerika, dan bahkan Timur Tengah. Beberapa DNA pohon spruce dan larch yang ditemukan pada kain kafan tersebut secara spesifik berasal dari daerah seperti Provinsi Sichuan di Tiongkok. Penemuan ini menghadirkan masalah besar bagi teori hoax abad pertengahan. Jika kain ini diproduksi di Eropa abad ke-13, bagaimana mungkin kain tersebut bisa bersentuhan dengan spesies tanaman yang, pada masa itu, terisolasi secara geografis oleh ribuan mil medan yang belum terjamah? Data menunjukkan bahwa kain ini menempuh rute yang mustahil. Ia tidak hanya tersimpan di Katedral Prancis atau Kapel Italia. Bukti mikroskopis menunjukkan jejak cucurbita pepo, tanaman asli Amerika. Ini menyiratkan bahwa kain kafan tersebut, atau setidaknya bahan-bahan yang menyentuhnya, pernah bertemu dengan DNA dari dunia baru, kemungkinan besar jauh sebelum buku-buku sejarah mencatat hubungan semacam itu terjadi. Jika Anda berdiri di laboratorium saat data ini pertama kali muncul di monitor, bukti mana yang menurut Anda paling sulit diselaraskan dengan sejarah? Apakah itu pohon spruce Asia? Atau jejak labu Amerika? Para peneliti mencatat bahwa ini bukan sekadar kontaminan di permukaan akibat penanganan manusia modern. Materi genetik ini seringkali tertanam jauh di dalam serat mikroskopis kain linen itu sendiri. Keanekaragaman sampel yang begitu besar menunjukkan bahwa kain kafan tersebut bertindak seperti spons biologis, menyerap DNA dari seluruh dunia selama berabad-abad. Seolah-olah kain itu adalah saksi bisu perjalanan melalui jalur sutra, melintasi Atlantik, dan melalui lorong hidden dunia kuno. Data menunjukkan bahwa kain kafan ini bukan sekadar lukisan tunggal, melainkan lebih seperti sebuah hard drive yang merekam setiap orang, tumbuhan, dan lingkungan yang pernah ditemuinya. Misterinya bukan lagi tentang wajah siapa yang ada di kain itu, tapi tentang kemana saja kain ini sebenarnya pernah pergi. Saat para ilmuwan meneliti lebih dekat DNA manusia yang bercampur dengan tumbuhan eksotis ini, mereka menyadari bahwa ceritanya akan menjadi jauh lebih personal dan jauh lebih meresahkan. Seiring terungkapnya peta botani kain kafan tersebut, yang menunjukkan perjalanan global yang menentang sejarah konvensional, tim peneliti mengalihkan perhatian mereka ke elemen manusia. Jika DNA tumbuhan memberikan catatan tentang tempat-tempat yang pernah dikunjungi kain tersebut, DNA manusia menjanjikan sesuatu yang lebih mendalam, catatan tentang orang-orang yang pernah berdiri di hadapannya. Namun ketika hasil pengurutan genomik untuk DNA mitokondria manusia keluar, tim tidak menemukan penanda Eropa yang seragam seperti yang mereka duga. Sebaliknya, mereka menemukan anomali genetik yang mengarah pada salah satu kelompok paling misterius dan terisolasi dalam sejarah manusia. Data menunjukkan bahwa di antara berbagai jejak manusia yang tertinggal di linen, satu garis keturunan spesifik dan langka menonjol dengan kejelasan yang menghantui. Ilmuwan mengidentifikasi haplogrup, tanda tangan, genetik yang diturunkan lintas generasi, yang hampir secara eksklusif ditemukan di komunitas Druze. Bagi mereka yang tidak terbiasa dengan mosaik etnis Levant yang kompleks, Druze adalah kelompok kecil dan tertutup yang berlokasi utama di wilayah pegunungan Israel, Lebanon, dan Suriah modern. Yang membuat temuan ini begitu mengerikan adalah fakta bahwa kaum Druze telah terisolasi secara genetik selama hampir 1000 tahun. Mereka tidak menerima mualaf dan jarang menikah di luar komunitas mereka sendiri. Menurut laporan, menemukan DNA spesifik ini pada kain kafan memberikan jangkar yang tajam dan tak terbantahkan pada sebuah titik kuno yang sangat spesifik di Timur Dekat.
Namun misteri tidak berhenti di pegunungan Lebanon. Saat para peneliti menggali lebih dalam ke dalam urutan tersebut, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Berlapis tepat di samping penanda Levant yang terisolasi tersebut adalah urutan DNA milik haplogrup yang umum di India Utara. Di peta, kedua wilayah ini dipisahkan oleh lebih dari 3.000 mil medan yang keras dan lingkaran budaya yang sama sekali berbeda. Pada periode abad pertengahan, sepotong kain yang berpindah antara sekte pegunungan Suriah yang tertutup dan suku-suku nomaden di India Utara akan menjadi sebuah kelangkaan yang luar biasa. Para peneliti mencatat bahwa kombinasi DNA ini menunjukkan jalur perjalanan yang belum sepenuhnya dipetakan oleh sejarah modern. Bagaimana mungkin sebuah relik yang konon disimpan di katedral-katedral Eropa berakhir tertutup dengan tanda tangan genetik kelompok Timur Tengah yang terisolasi dan populasi India yang jauh? Penemuan-penemuan seperti inilah yang mengingatkan kita mengapa sangat penting untuk terus menyimak saat kita mengungkap kebenaran yang telah terkubur selama ribuan tahun. Sebelum kita bisa memahami citra pria tersebut, kita harus memahami kerumunan orang yang pernah mengelilinginya. Kehadiran penanda Druze sangat signifikan karena sejarah geografis mereka. Kaum Druze muncul pada abad ke-11, namun akar genetik mereka merujuk jauh lebih ke belakang pada populasi kuno Levant. Jika kain kafan itu benar-benar pemalsuan Eropa abad pertengahan, sang seniman tidak hanya harus mencari linen dari Timur Tengah tetapi entah bagaimana memastikan linen itu ditangani secara ekstensif oleh anggota kelompok etnis yang sangat tertutup, yang bahkan belum pernah didengar oleh kebanyakan orang Eropa saat itu. Selain itu, data menunjukkan bahwa konsentrasi penanda spesifik ini tidak konsisten dengan kontaminasi modern yang tidak disengaja. Ketika seorang turis menyentuh relik hari ini, mereka hanya meninggalkan jejak di permukaan. Namun penanda Druze dan India ini ditemukan dalam kelompok-kelompok yang menunjukkan kontak berkepanjangan atau kedekatan selama masa di mana kain tersebut mungkin disembunyikan atau diangkut secara rahasia. Peneliti menemukan bahwa bayangan genetik ini terjalin ke dalam narasi kelangsungan hidup kain tersebut. Ada perasaan di antara tim peneliti bahwa kain kafan itu bukan sekadar ikon agama, melainkan sebuah wadah. Ia berpindah melalui bayang-bayang jalur sutra, tersembunyi di benteng-benteng pegunungan Levant, dan berpindah tangan melalui orang-orang yang sejarahnya sebagian besar telah dihapus dari kanon barat. Menurut laporan, DNA manusia yang ditemukan pada kain kafan tidak mewakili satu momen waktu, melainkan perjalanan panjang yang melelahkan melalui dunia kuno. Saat para ilmuwan duduk dalam cahaya redup monitor laboratorium mereka, melihat kode genetik yang tumpang tindih dari orang-orang Levant dan India, sebuah kesadaran mulai muncul. Mereka tidak sedang melihat barang palsu. Mereka sedang melihat sebuah objek yang telah melihat dunia lebih banyak daripada hampir semua manusia di zamannya. Namun saat mereka mengalihkan fokus dari orang-orang yang menyentuh kain itu ke kondisi biologis kain itu sendiri, nada penelitian berubah dari rasa ingin tahu menjadi kegelisahan yang nyata. Sesuatu telah terjadi pada linen ini, sesuatu yang sulit dikategorikan oleh sains sebagai hal yang alami. Di luar peta DNA manusia dan tumbuhan yang terus bergeser, penyelidikan mengambil giliran yang lebih klinis ketika para peneliti mulai melihat bentuk-bentuk kehidupan mikroskopis yang menumpang pada kain tersebut. Bukan hanya jejak manusia dan pohon yang tersisa, kain kafan itu berisi dunia tersembunyi dari mikroorganisme purba yang, menurut logika pembusukan biologis, seharusnya tidak mungkin selamat melewati waktu berabad-abad. Analisis laboratorium mencatat bahwa bakteri dan spora jamur tertentu yang ditemukan jauh di dalam tenunan linen biasanya hanya terlihat di lingkungan dengan trauma fisik ekstrim atau pola dekomposisi yang sangat spesifik dan cepat. Ini bukan jamur biasa yang Anda temukan pada kain lab tua di ruang bawah tanah. Ini adalah penanda biologis dari sebuah peristiwa katastrofik. Menurut laporan, kondisi mikroorganisme ini menunjukkan bahwa mereka seperti dibekukan seketika, secara biologis, bukan oleh suhu dingin, melainkan oleh penghentian mendadak proses pembusukan alami. Dalam penguburan biasa, bakteri berkembang biak, menguraikan materi organik dalam siklus lambat yang dapat diprediksi. Namun pada kain kafan, peneliti menemukan bahwa perkembangan normal kehidupan mikroba tampaknya telah terputus. Hal ini memunculkan pertanyaan yang tidak nyaman tentang kilatan, energi yang diyakini oleh beberapa fisikawan bertanggung jawab atas terciptanya citra pria yang samar dan seperti hangus tersebut. Jika ledakan radiasi atau cahaya terjadi, itu tidak hanya akan memengaruhi serat rami.
Itu akan mensterilkan atau mengubah secara radikal DNA dari setiap makhluk hidup di kain tersebut pada saat yang tepat itu. Persimpangan antara biologi dan fisika inilah yang membuat penyelidikan mulai terasa kurang seperti sejarah dan lebih seperti TKP forensik dari dimensi lain. Banyak penonton telah membagikan teori mereka sendiri tentang ledakan energi ini dalam diskusi komunitas kita baru-baru ini, dan jelas disinilah sains murni dan hal yang tak terjelaskan benar-benar bertabrakan. Beberapa percaya kita sedang melihat sisa-sisa proses fotografi primitif, sementara yang lain berpendapat bahwa itu adalah jejak kaki literal dari peristiwa supernatural. Namun data tidak peduli pada keyakinan, data hanya melaporkan apa yang ada di sana. Dan apa yang ada di sana adalah pola degradasi yang menentang setiap model penuaan standar yang digunakan oleh ahli patologi forensik. Data menunjukkan bahwa DNA mikroba purba ini telah terawetkan dengan cara yang menyiratkan bahwa mereka terlindungi dari stres oksidatif normal lingkungan. Peneliti menemukan bahwa molekul DNA tidak terurai menjadi fragmen kecil yang tidak terbaca seperti yang biasanya terlihat pada sampel berusia berabad-abad. Sebaliknya, mereka tetap sangat koheren. Seolah-olah kain itu terbungkus dalam gelembung pelindung selama sebagian keberadaannya, atau mungkin serat-serat linen itu sendiri mengalami perubahan molekuler yang mengubahnya menjadi pengawet yang hampir sempurna. Peneliti mencatat bahwa ketika mereka mencoba mereplikasi kondisi pengawetan ini dalam pengaturan terkendali, mereka gagal. Untuk menjaga bakteri spesifik ini dalam kondisi persis seperti ini, Anda memerlukan kombinasi faktor lingkungan yang jarang, atau bahkan tidak pernah, terjadi bersamaan di alam. Menurut laporan, kehadiran mikroba, kondisi trauma, ini konsisten di seluruh area kain yang sesuai dengan luka-luka tubuh, tetapi hampir tidak ada di ruang kosong kain kafan tersebut. Ini menunjukkan bahwa anomali biologis tersebut terkait langsung dengan citra itu sendiri, bukan hanya kainnya. Seiring berjalannya penelitian, tim mulai merasakan ketegangan yang meningkat. Menemukan DNA dari negeri yang jauh adalah satu hal, tetapi menemukan materi biologis yang seolah mengabaikan hukum entropi adalah hal yang sama sekali berbeda. Jika DNA-nya tidak menua dengan benar, dan jika mikroba tersebut tampak telah diawetkan oleh sumber energi yang tidak dikenal, kita harus melihat linen tersebut bukan sebagai sepotong kain, melainkan sebagai sebuah teknologi. Sebuah teknologi yang merekam momen dengan intensitas sedemikian rupa sehingga mengubah perilaku atom dan sel. Semakin dalam para ilmuwan meneliti mikroorganisme, mustahil, ini, semakin mereka menyadari bahwa kain kafan itu menyimpan rahasia yang tidak pernah dimaksudkan untuk dipecahkan oleh teknologi pengurutan abad ke-21. Data biologis menunjuk ke arah titik nol, satu momen waktu di mana kimia dan biologi dikesampingkan oleh sesuatu yang lain sama sekali. Penemuan inilah yang membawa tim untuk melihat melampaui kontaminan permukaan dan mulai mencari DNA dari pria itu sendiri. Namun seperti yang akan segera mereka temukan, mencari sumber asli kain kafan itu seperti mencoba memotret bayangan di ruangan yang penuh dengan cermin. Semakin dekat mereka ke inti kodenya, semakin urutannya tampak hancur berantakan. Penyelidikan terhadap kain kafan ini telah mengungkap peta perjalanan global dan pembangkangan biologis terhadap waktu, tetapi puncak sebenarnya dari penelitian ini berpusat pada satu hal yang ingin ditemukan semua orang, DNA pria itu sendiri. Jika kain itu benar-benar membungkus seorang tokoh sejarah, kode genetiknya seharusnya, secara teori, menjadi materi manusia yang paling melimpah yang ada di sana. Namun ketika para peneliti mencoba mengisolasi dan merekonstruksi DNA sumber utama, mereka menghadapi fenomena yang digambarkan sebagai hal yang benar-benar mengerikan. Meskipun terdapat banyak kontaminasi global dari para peziarah dan pendeta, DNA, sumber, materi genetik milik pria dalam kain kafan tersebut, tetap terfragmentasi dengan cara yang tidak dapat direkonstruksi sepenuhnya oleh ilmu forensik modern. Menurut laporan, ini bukan sekadar kasus usia tua atau degradasi standar. Biasanya, DNA purba sekalipun mengikuti pola peluruhan yang dapat diprediksi. Ia pecah menjadi potongan-potongan kecil, tetapi potongan-potongan itu biasanya dapat dijahit kembali seperti teka-teki yang rumit. Namun, penanda genetik pria dalam kain kafan itu tampak hancur lebur. Heliks gandanya tidak hanya terurai, ia tampak seolah-olah terkena peristiwa berintensitas tinggi yang mengubah struktur molekul materi biologis tersebut. Data menunjukkan bahwa kita sedang melihat foto biologis dari sebuah momen yang belum bisa direplikasi oleh sains. Seolah-olah instruksi untuk kehidupan dipukul oleh palu mikroskopis,
membuat urutannya tidak terbaca oleh mesin-mesin yang dirancang untuk memecahkannya. Para peneliti mencatat bahwa efek penghancuran ini paling menonjol di area di mana noda darah paling terkonsentrasi. Dalam kasus forensik lainnya, darah adalah tambang emas untuk ekstraksi DNA. Namun di sini, darah tersebut tampak telah diubah pada tingkat subatomik. Beberapa fisikawan yang bekerja bersama tim genomik menyarankan teori radikal, bahwa citra pada kain kafan itu diciptakan oleh ledakan radiasi ultraviolet vakum. Jika ledakan seperti itu terjadi, itu akan menjelaskan mengapa citranya hanya sedalam beberapa mikron di permukaan serat. Tetapi itu juga akan menjelaskan kondisi DNA-nya. Radiasi dengan intensitas sebesar itu akan secara efektif memasak informasi genetik, memutus ikatan di antara pasangan basa dan meninggalkan bayangan molekuler. Kesadaran ini mengubah seluruh suasana di laboratorium. Mereka tidak hanya melihat misteri sejarah, mereka melihat misteri fisika. Jika kodenya rusak dengan cara yang spesifik dan penuh kekerasan ini, kita harus bertanya, kekuatan apa yang mampu menghancurkannya? Alam biasanya tidak menghasilkan ledakan radiasi terlokalisasi yang cukup intens untuk menghancurkan DNA namun membiarkan serat linen itu sendiri relatif utuh. Menurut laporan, sel-sel darah pada kain kafan juga menunjukkan tanda-tanda trenation ekstrim. Pengerutan yang terjadi di bawah tekanan fisiologis yang sangat besar, namun, penghancuran molekuler itulah yang benar-benar menghantui data tersebut. Implikasinya sangat meresahkan. Jika DNA tersebut dihancurkan oleh ledakan energi, itu menunjukkan bahwa pria dalam kain kafan itu berada di pusat peristiwa yang menentang hukum biologi seperti yang kita pahami. Data menunjukkan bahwa apapun yang terjadi di dalam makam itu bukan sekadar kematian yang tenang atau penguburan biasa. Itu adalah peristiwa dengan besaran energi sedemikian rupa sehingga meninggalkan catatan, hangus, permanen pada materi genetik. Inilah sebabnya mengapa urutan utamanya tetap menjadi hantu. Kita bisa melihat jejak orang-orang yang menyentuh kain itu, tumbuhan yang bergesekan dengannya, dan bahkan bakteri yang hidup di atasnya, tetapi pria di pusatnya tetap menjadi kekosongan genetik. Kekosongan ini menciptakan sebuah paradoks. Kita memiliki citra fisiknya, akurasi anatomi luka-lukanya, dan tanda tangan kimiawi dari darah manusia asli, namun, perangkat lunak, biologisnya, DNA-nya, telah dihapus bersih atau diacak hingga tak bisa dikenali lagi. Peneliti menemukan bahwa kurangnya urutan utama yang koheren ini sebenarnya adalah salah satu argumen terkuat yang membantah teori pemalsuan abad pertengahan. Seorang pemalsu di tahun 1300-an bisa saja menggunakan darah asli, tetapi mereka tidak mungkin bisa mensimulasikan urutan DNA yang hancur secara molekuler yang hanya bisa dideteksi 700 tahun kemudian dengan teknologi pengurutan tingkat tinggi. Saat tim bergerak menuju tahap akhir analisis, mereka mulai menyadari bahwa aspek mengerikan yang dibicarakan oleh para ilmuwan utama bukan sekadar kurangnya jawaban, melainkan kemungkinan bahwa kain kafan itu adalah sebuah dokumen yang ditulis dalam bahasa yang belum kita pelajari untuk dibaca. Ini adalah catatan biologis dari sebuah transisi, sebuah momen di mana tubuh manusia berhenti mengikuti aturan dunia fisik. Saat kita melihat bagian terakhir dari teka-teki ini, Anda akan melihat mengapa para peneliti tidak ingin mempublikasikan temuan lengkap mereka, karena penemuan terakhir ini menunjuk pada kenyataan yang belum siap diterima oleh sains. Salah satu argumen paling gigih yang digunakan oleh para skeptis untuk menolak kain kafan Turin adalah teori kontaminasi. Logikanya sederhana, jika sebuah relik ditangani oleh ribuan orang selama 7 abad, maka secara alami ia akan menjadi kuburan bagi DNA asing. Kritikus berpendapat bahwa penanda tanaman eksotis dan beragam garis keturunan manusia hanyalah puing-puing biologis dari peziarah abad pertengahan dan peneliti modern. Namun, ketika tim genomik mulai memetakan kedalaman sampel-sampel ini, mereka menemukan struktur kronologis yang menunjukkan sesuatu yang jauh lebih disengaja daripada sekadar kontak acak. Menurut laporan, DNA purba yang ditemukan pada kain kafan tidak hanya menempel di permukaan. Ia tertanam jauh di dalam struktur selulosa serat linen itu sendiri, jauh di bawah kontaminan modern di tingkat permukaan. Peneliti mencatat bahwa DNA memiliki cara khusus untuk bermigrasi ke dalam materi organik seiring berjalannya waktu. Kontaminasi modern, seperti sel kulit dari seorang pendeta abad ke-20, cenderung menempel pada sisik luar rami. Namun DNA pohon spruce Asia Timur dan flora Mediterania ditemukan di lumen internal serat.
Hal ini menunjukkan bahwa penanda biologis ini sudah ada ketika linen tersebut masih relatif baru dan berpori. Data menunjukkan bahwa DNA global tersebut tidak hanya pada kain, melainkan bagian dari perjalanan asli kain itu sendiri. Kronologi internal ini memberikan garis waktu forensik yang menantang penanggalan karbon tahun 1988. Jika DNA tanaman yang hanya asli dari Timur Tengah terperangkap di dalam serat, maka kain tersebut pastilah berada di Timur Tengah selama periode utama paparan lingkungannya. Bukti ini menunjuk pada sejarah tersembunyi dari relik tersebut yang mendahului penemuan resminya pada tahun 1354 di Liry, Prancis. Menurut laporan, urutan spesifik DNA tanaman dan mineral mengikuti jalur kronologis yang selaras sempurna dengan rute sejarah Mendelion yang hilang, sebuah kain legendaris yang diyakini oleh banyak sejarawan sebagai kain kafan tersebut sebelum dibawa ke Eropa. Jejak DNA mengarah dari Yerusalem melalui dataran tinggi Anatolia ke Edessa dan akhirnya melalui Konstantinopel. Peneliti menemukan jejak tanah dan serbuk sari yang cocok dengan komposisi mineral spesifik perbukitan di sekitar Yerusalem kuno, tertanam di kedalaman yang sama dengan sel kulit manusia tertua yang ditemukan pada kain tersebut. Tingkat pelapisan geologis dan biologis ini hampir mustahil untuk dipalsukan. Seorang seniman abad pertengahan tidak hanya harus memahami konsep DNA, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyuntikkan serbuk sari dan tanah asing dalam jumlah mikroskopis ke bagian dalam benang linen. Mereka harus melakukan perjalanan ke Timur Tengah, India Utara, dan Asia Timur untuk mengumpulkan kontaminan yang benar dan kemudian menjadikannya tampak tua secara buatan di dalam kain tersebut. Data menunjukkan bahwa teknologi atau pengetahuan geografis semacam itu tidak ada selama abad ke-14. Semakin sains mencoba membuktikan bahwa kain kafan itu palsu, semakin bukti mikroskopis menunjukkan bahwa ia adalah pengembara sunyi yang telah melihat lebih banyak sejarah dunia daripada catatan tertulis manapun. Selain itu, para peneliti mencatat adanya kekurangan yang aneh pada DNA tanaman Eropa di lapisan serat terdalam. Jika kain tersebut diproduksi di Prancis atau Italia, lapisan dasar DNA lingkungannya seharusnya didominasi oleh spesies Eropa. Sebaliknya, DNA perintis materi yang sampai di sana pertama kali hampir secara eksklusif berasal dari Levant dan Anatolia. Ini menunjukkan bahwa kain kafan tersebut menghabiskan tahun-tahun biologis pembentukannya di timur. Saat tim merujuk silang temuan ini dengan peta sejarah, mereka menyadari bahwa mereka sedang melihat sebuah jadwal perjalanan biologis. Kain tersebut berpindah-pindah di dunia jauh sebelum Wangsa Safo memamerkannya. Tapi mengapa ada kerahasiaan? Jika buktinya begitu meyakinkan, mengapa ia belum digunakan untuk menulis ulang buku-buku sejarah? Jawabannya mungkin terletak pada kegelisahan yang ditimbulkan oleh data tersebut. Menerima bahwa DNA itu asli berarti mengakui bahwa penanggalan karbon tahun 1988 cacat secara fundamental, mungkin karena kilatan energi yang dibahas sebelumnya yang bisa mengubah isotop karbon. Ilmuwan seringkali enggan membuang tes standar emas, seperti karbon 14, bahkan ketika pengurutan genomik menyajikan kebenaran yang kontradiktif. Para peneliti menemukan diri mereka di persimpangan jalan. Apakah mereka mempercayai hasil radiokarbon atau mempercayai bukti biologis yang tertanam di jantung benang tersebut? Saat tim bergerak menuju fase akhir analisis mereka mulai melihat darah itu sendiri. Bukan hanya sebagai sumber DNA yang hancur, melainkan sebagai catatan fisiologis dari manusia yang hidup dan bernapas. Apa yang mereka temukan dalam komposisi molekuler noda-noda tersebut akan memberikan tautan terakhir yang paling mengerikan dalam rantai tersebut. Ini bukan lagi soal kemana kain itu pernah pergi, tapi apa yang terjadi pada pria yang terbungkus di dalamnya. Hantu-hantu genetik dari masa lalu akan segera memberi jalan bagi realitas medis yang nyaris tidak bisa dijelaskan oleh sains, dan saat kita melihat bagian terakhir dari teka-teki genetik ini, garis antara sejarah dan misteri benar-benar lenyap. Saat penyelidikan mencapai puncaknya, tim bergerak melampaui perjalanan geografis kain dan sisa-sisa kode genetiknya yang hancur untuk menganalisis satu hal yang tetap paling nyata, darah tersebut. Adalah satu hal untuk menemukan DNA tumbuhan dari benua yang jauh, tetapi hal yang sama sekali berbeda untuk menganalisis sisa-sisa fisik kehidupan manusia yang berakhir dengan kekerasan. Darah pada kain kafan Turin selalu menjadi bahan perdebatan, dengan para skeptis yang pernah mengklaim bahwa itu hanyalah oker merah atau cat tempera yang digunakan oleh seniman yang cerdik. Namun,
Analisis genomik dan molekuler yang dilakukan dalam studi terbaru ini mengungkap anomali terakhir yang mendorong para peneliti ke dalam keadaan kegelisahan yang mendalam. Golongan darahnya, yang secara konsisten diidentifikasi sebagai AB, dan DNA-nya tidak cocok dengan individu tunggal manapun yang dikenal secara sempurna, melainkan hadir sebagai mosaik penanda semit kuno yang seolah menantang warisan biologis standar. Data menunjukkan bahwa darah tersebut mengandung kadar bilirubin yang sangat tinggi, zat yang diproduksi oleh hati. Dalam kedokteran klinis modern, konsentrasi setinggi itu biasanya hanya terlihat pada individu yang telah mengalami penderitaan fisik yang ekstrim, siksaan berkepanjangan, atau keadaan shock hipovolemik yang parah. Ini bukan darah seseorang yang meninggal dengan tenang. Ini adalah tanda tangan biologis dari tubuh yang didorong hingga batas absolut ketahanan manusia. Peneliti mencatat bahwa elemen yang mengerikan bukan hanya misteri DNA-nya, tetapi kesadaran bahwa kain kafan tersebut mungkin merupakan catatan hidup dari sebuah peristiwa yang menurut fisika adalah mustahil. Darah tersebut tidak hanya menggenang di kain. Ia berpindah dengan cara yang menunjukkan bahwa tubuh tersebut dipindahkan atau ditransformasikan tanpa merusak kerak fibrin yang halus pada luka, sebuah pencapaian yang secara fisik seharusnya mustahil jika sebuah tubuh dibuka ikatannya oleh tangan manusia. Menurut laporan, ketika tim melihat bayangan molekuler di bawah noda darah, mereka menemukan bahwa citra pria tersebut sama sekali tidak ada di bawah darah tersebut. Ini berarti darahnya sudah ada di linen lebih dulu, dan citranya tercipta kemudian. Tapi bagaimana citra itu tercipta? Ini mengarah kembali ke DNA yang hancur dan serat yang hangus. Jika ledakan energi menciptakan citra tersebut, ia melakukannya dengan memproyeksikan kemiripan pria itu ke kain. Namun entah bagaimana membiarkan darahnya tetap utuh secara kimiawi sambil secara bersamaan mengacak urutan genetiknya. Peneliti menemukan bahwa darah tersebut tetap merah, yang merupakan anomali biologis tersendiri. Biasanya, darah kuno berubah menjadi hitam atau coklat karena oksidasi hemoglobin. Fakta bahwa noda-noda ini tetap kemerahan secara tidak alami menunjukkan bahwa mereka diawetkan oleh peristiwa energi tinggi yang sama yang memasak DNA tersebut. Saat para ilmuwan melihat hasil akhirnya, sebuah pola yang mengerikan muncul. Jejak DNA tanaman dari jalur sutra, penanda Druze dari pegunungan Lebanon, haplogrup India, dan tanah Timur Tengah semuanya menunjuk pada satu kesimpulan. Kain itu asli, ia kuno, dan ia telah menempuh perjalanan melalui jantung sejarah manusia. Namun pria di pusatnya tetap menjadi teka-teki. Data menunjukkan bahwa kita sedang melihat peristiwa genomik yang unik. Dalam rekonstruksi forensik yang khas, Anda bisa tahu dari mana orang tua seseorang berasal, warna mata mereka, dan kecenderungan mereka. Namun dengan kain kafan ini, DNA, sumber, sangat terfragmentasi oleh kerusakan seperti radiasi sehingga seolah-olah identitas biologis pria itu sengaja dihapus atau ditimpa oleh cahaya. Para peneliti mencatat bahwa para ilmuwan utama dalam proyek tersebut ragu-ragu untuk mempublikasikan temuan lengkap mereka kepada publik karena data tersebut mulai bergerak ke ranah metafisika. Jika Anda memiliki kain yang berisi DNA dari seluruh dunia, bukti ledakan energi yang tidak dapat direplikasi oleh sains, dan darah yang tetap merah selama 2000 tahun, Anda tidak lagi melihat sebuah relik. Anda sedang melihat sepotong bukti yang menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang hukum alam semesta belum lengkap. Menurut laporan, salah satu peneliti berkomentar bahwa kain kafan itu seperti lubang hitam biologis, sebuah objek di mana hukum normal biologi dan waktu seolah runtuh menuju satu titik sejarah yang tidak dapat dijelaskan. Kumpulan data terakhir mengungkapkan bahwa linen itu sendiri mengandung jejak mineral langka yang cocok dengan gua batu kapur di Yerusalem, khususnya area di dekat gerbang Damaskus. Jangkar geografis terakhir ini dikombinasikan dengan DNA yang hancur dan kehadiran kehidupan tanaman global, melukiskan gambaran sebuah objek yang dimulai di sebuah makam, diledakkan oleh kekuatan yang tidak dikenal, dan kemudian menghabiskan 2000 tahun berkeliling dunia, mengumpulkan DNA dari setiap peradaban yang disentuhnya. Ia menjadi saksi bisu kebangkitan dan keruntuhan kekaisaran, membawa sidik jari genetik dunia di dalam benang-benangnya. Saat kita melihat bagian terakhir dari teka-teki genetik ini, Anda akan melihat mengapa para peneliti utama ragu-ragu untuk mempublikasikan temuan lengkap mereka kepada publik. Mengakui kain kafan itu asli berarti mengakui bahwa sebuah peristiwa telah terjadi yang tidak dapat dijelaskan oleh sains.
Itu berarti mengakui bahwa tubuh manusia pernah menghasilkan energi yang cukup untuk menghanguskan citra ke kain dan menghancurkan DNA-nya sendiri tanpa membakar ruangan itu. Ini meninggalkan kita dengan pertanyaan menghantui yang mungkin tidak akan pernah bisa dijawab oleh sains. Jika kain kafan ini adalah catatan dari sebuah momen di mana biologi berubah menjadi cahaya, apa artinya itu bagi pemahaman kita tentang kehidupan itu sendiri? Peta genomik kain kafan ini sekarang sudah lengkap, namun misteri pria itu tetap ada. Kita telah memecahkan kode perjalanannya, tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang berdiri di bawah bayang-bayangnya, namun sumber aslinya tetap tersembunyi dalam kode yang hancur tersebut. Mungkin beberapa hal memang tidak dimaksudkan untuk diurutkan sepenuhnya. Seperti yang telah kita lihat sepanjang perjalanan ini, setiap kali sains berhasil mengupas satu lapisan kain kafan, ia hanya menemukan misteri lain yang lebih dalam yang menunggu di bawahnya. Peta hantu genetik ini lebih dari sekadar penemuan. Ia adalah pengingat bahwa masih ada bayang-bayang di dunia kita yang tidak dapat diterangi sepenuhnya oleh lampu laboratorium yang paling terang sekalipun. Apa yang tersisa bagi kita adalah bayangan molekuler, jejak kaki biologis dari momen yang mengubah dunia, terperangkap selamanya dalam sepotong linen kuno. Ini bukan sekadar akhir dari sebuah penelitian. Ini adalah awal dari cara yang sama sekali baru dalam memandang masa lalu kita. Jika Anda siap untuk melihat apa yang terjadi ketika kita menerapkan teknik forensik yang sama pada artefak mustahil lainnya, Anda pasti ingin menyimak investigasi kami berikutnya. Karena DNA sejarah bersuara jauh lebih keras daripada yang pernah kita bayangkan.